Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Minggu Anak Daring 7 Juni 2020. Kembali lagi dengan cerita yang akan bercerita. Sebelum Ci bercerita, yuk sama-sama kita akan memuji Tuhan. Marilah kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Marilah kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitab. Sebelum Ci cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami akan mendengarkan cerita. Biarlah kami boleh mengerti isi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini Ci akan menceritakan tentang satu orang tokoh atau satu orang bapak yang suka menuliskan surat. Pasti adik-adik sudah tahu dan sudah hafal, yaitu Bapak Paulus. Bapak Paulus menuliskan surat untuk jemaat di Efesus. Isi suratnya, kita akan sama-sama buka Alkitab. Kita akan baca dari Efesus 1 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau opa dan oma untuk membacakan buat adik-adik. Nah, kita sudah membaca isi surat dari Bapak Paulus. Isi surat Bapak Paulus untuk jemaat di Efesus yaitu mengingatkan tentang Hari Raya Trinitas. Yaitu Hari Raya Trinitas dirayakan 1 minggu sesudah Pentakosta atau 1 minggu sesudah turunnya Roh Kudus untuk menyaksikan Allah yang Esa atau Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal itu Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus melalui karya-karya bumi dan ciptaannya. Pada saat Tuhan Allah ciptakan langit dan bumi serta isinya, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Ketika manusia melakukan berdosa, Tuhan turut sebagai wujud manusia, yaitu Tuhan Yesus melakukan karya keselamatan. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib hingga Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan gak hanya itu, Tuhan juga menurunkan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah roh penolong untuk mengingatkan hal-hal yang baik atau kita melakukan hal yang baik. Nah, itu semua adalah karya kasih Allah Tritunggal untuk kita. Nah, pesan Bapak Paulus ini tidak hanya berlaku untuk jemaat di Efesus, tetapi pesan ini berlaku untuk adik-adik, untuk papa mama, untuk enci dan engku, yaitu karya kasih Allah Tritunggal, yaitu karya keselamatan yang diperoleh oleh kita semua. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa kita harus mengasihi dan merawat seluruh alam ciptaan Tuhan. Nah, kita bersyukur ya adik-adik, karena begitu besar cinta kasih Tuhan untuk kita, sehingga Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, kita juga harus mengucap syukur dengan cara merawat apa yang sudah Tuhan berikan,
yaitu tumbuh-tumbuhan. Kalau adik-adik di rumah punya tanaman, adik-adik harus rajin siram supaya tuh tanaman yang adik-adik punya itu bisa tumbuh. Dan gak hanya itu, adik-adik juga diingatkan untuk apa? Untuk membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik harus merawat lingkungan adik-adik tinggal. Gak hanya itu, ketika adik-adik mempunyai hewan peliharaan, entah itu kucing atau anjing, adik-adik juga harus mengasihinya, harus memberi makan, tidak boleh kasar. Dan gak hanya itu, Tuhan Yesus juga mengingatkan kalau kita harus mengasihi sesama kita, yaitu misalnya di rumah adik-adik mengasihi papa dan mama, mengasihi opa oma, mengasihi orang yang lebih tua dari kita. Dan kalau misalnya kita di luar rumah, pasti kita punya teman ya, kita juga pun harus mengasihi teman-teman kita. Kita nggak boleh membedakan satu dengan yang lain. Mungkin kita berbeda suku, atau kita berbeda agama, atau kita berbeda warna kulit, tapi kita semua berharga di mata Tuhan, dan kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, itu semua adalah cara adik-adik untuk berterima kasih atau mengucap syukur melalui adik-adik menjaga dan mencintai apa yang sudah Tuhan Yesus berikan. Nah, hari ini ada aktivitasnya yaitu membuat pembatas Alkitab. Adik-adik bisa mengikuti contoh yang Ci berikan, atau adik-adik bisa membuat pembatas Alkitab sesuai kreativitas adik-adik sendiri. Ditunggu ya aktivitasnya. Terima kasih. Pengajaran
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami selalu untuk mengasihi satu dengan yang lain, dan ajarlah kami untuk selalu menjaga dan merawat apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beraktivitas, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.